Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Wena Wiranti, SI SPD, mahasiswa TPG Guru Tertentu tahap 3 2025 dari LPTK Universitas Jambi dengan NIM RTA 2G 1252379. Hari ini Jumat 7 November 2025 saya akan melakukan ujian kinerja di Sekolah SD Swasta Rahmat Islamiyah dengan mata pelajaran IPAS Riset Keliling Dunia dengan materi 6 benua di dunia kelas 6 dengan metode pembelajaran problem based learning dan metode pendekatan berdiferensiasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Mana kabarnya hari ini, anak ibu sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang anak ibu coba lihat teman di sebelahnya. Ada nggak yang tidak ada hari ini, anak ibu? Ada. Berarti hari ini kita ada semua ya, nak ya? Bagus. Berarti anak ibu sudah semangat dan rajin untuk pergi ke sekolah. Sekarang sebelum mulai belajar, ibu mau Arya maju ke depan ini doakan. Kenapa ibu panggil Arya ke depan anak ibu? Karena tadi pagi Arya sudah di luar sampai ke sekolah. Jadi sikap Arya sudah mencerminkan disiplin dalam waktu. Ibu harap anak-anak ibu yang lainnya bisa mencontoh sikap Arya. Ya anak-anak ya. Jadi tidak ada lagi anak-anak ibu yang terlambat pergi ke sekolah. Kalau untuk Arya anak-anak. Ya Arya, silakan pimpin doanya. Ya, sebelum kita mulai belajar, ibu mau lihat perhatian anak-anak ibu semua. Ayo cek anak-anak ibu bajunya, pakaiannya. Sudah rapi apa belum anak-anak? Sudah rapi semuanya? Ya. Untuk menanamkan rasa nasionalisme di dalam hati anak-anak ibu, ibu mau kita hari ini menyanyikan lagu nasional. Ya, semangat ya anak-anak ibu ya. Ayo siap-siap anak-anak ibu, silakan berdiri semuanya.
depan tidak ada anak-anak ibu yang ribut, yang berbicara, yang tertawa di belakang. Ya, paham anak-anak ibu? Ya. Yang kedua, siapa yang mau memberi masukan yang kedua anak-anak ibu? Ya, Pak. Ya, sebelum anak-anak ibu menjawab pertanyaan ibu atau ingin bertanya, anak-anak ibu angkat tangannya terlebih dahulu. Jadi paham ya anak-anak ya? Terima kasih anak-anak ibu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak ibu bisa mengetahui benua-benua yang ada di dunia, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Langkah-langkahnya adalah nanti ibu akan menjelaskan materinya ke depan terlebih dahulu. Setelah itu, ibu akan bagikan kelompoknya sesuai dengan lembar yang sudah ibu berikan tadi. Yang nantinya akan ibu berikan. Anak-anak semua. Setelah itu, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Nah, sementara kelompok yang lain akan menanggapi. Ya, kalau anak-anak ibu ya. Setelah itu barulah kita akan membuat kesimpulan. Ya, anak-anak ibu ya. Nah, ibu juga mau tahu nih, siapa anak-anak ibu yang tadi malam membaca materi kita hari ini. Nah, jadi ibu mau bertanya. Nah, pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjawab ya? Pertanyaan pertama, ya, ya. Kira-kira ada berapa ya benua di dunia ini? Ya, nak? Ada 6. Yang kedua, Indonesia ini berada di benua apa ya, nak ya? Ya, di benua Asia. Kenapa di benua Asia? Nanti kita akan tahu setelah kita melakukan pembelajaran. Yang ketiga, kira-kira apa ya pentingnya bagi kita mengetahui benua-benua yang ada di dunia ini? Iya, nak? Karena bisa melestarikannya. Nah, bagus anak-anak ibu. Ternyata anak-anak ibu di rumah sudah membaca materi kita di rumah. Kira-kira materi kita yang minggu lalu siapa yang tahu, nak? Materi kita minggu lalu ya, nak? Belajar tentang Indonesia. Jadi, Indonesia ini berada di salah satu benua yang akan kita pelajari nanti. Ya, berada di benua apakah Indonesia ini? Nanti kamu pasti akan tahu ya. Ini akan kita bagikan dulu LKPD-nya. Semua dapat lembar LKPD-nya, nak? Ya. Ya. Ya, kalau sudah semua dapat lembar LKPD-nya, sekarang tolong disimpan dulu, ya, diletakkan dulu di 40 tangannya, disiapkan dulu. Kita akan masuk ke materinya. Ya, di 40 tangannya, nak, perhatikan dulu ibu. Sudah siap belajarnya, nak? Sudah siap belajarnya? Sudah siap belajarnya, anak-anak ibu? Mulai sekarang ya, nak ya. 6 benua yang ada di dunia. Tujuan pembelajarannya, anak-anak ibu semua mampu menjelaskan karakter dari 6 benua yang ada
dunia ini secara benar. Ya. Yang kedua, anak-anak itu dapat mengurutkan 6 benua di dunia berdasarkan luas wilayah dari benua terbesar hingga benua terkecil secara urut dan benar. Ya. Capaian pembelajaran, anak-anak itu bisa mengetahui nama benua di dunia, Asia, Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan Antartika. Oke, perhatikan gambarnya. Kira-kira ini gambar apa? Ya, peta benua. Bagus. Selanjutnya, benua apa aja yang ada di sini? Ayo. Benua apa? Amerika. Sekarang kita lanjutkan. Ya, kita mulai dari benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar dan terdapat di dunia dan terpadat di dunia. Asia mencakup 30% dari seluruh dunia. Jadi, benua Asia adalah benua yang terbesar nomor 1 di dunia. Dan ternyata Indonesia terletak di benua Asia. Nah, Indonesia ini adalah salah satu negara yang berada di benua Asia. Benua Asia juga memiliki pulau terbesar nomor 1 di dunia, yaitu salah satunya terletak di negara Indonesia, yaitu Pulau mana? Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar nomor 1 di dunia yang terletak di Indonesia dan terdapat di benua Asia. Benua Asia ini juga memiliki banyak sekali ragam budaya dan bahasa, memiliki banyak iklim dan memiliki banyak rumah-rumah adat, sosial budayanya, karena lebih dari 50 negara yang berada di benua Asia. Di benua Asia ini juga terdapat gunung yang paling tinggi. Gunung apa? Gunung Everest. Itu berada di benua Asia. Sekarang kita lanjut ke benua Afrika. Nah, benua Afrika adalah benua terbesar setelah Asia, memiliki populasi yang lebih banyak. Benua Afrika, nah ini gambarnya. Jadi benua Afrika ini, benua yang paling panas. Kenapa, Bu? Karena terdapat banyak sekali gunung-gunung yang ada di benua Afrika. Salah satunya adalah Gunung Sahara. Ya, jadi benua Afrika ini selalu mengalami kekeringan karena terdapat banyak gurun. Dan penghasilan utama benua Afrika adalah tambangnya emas dan permata, karena bercocok tanam sangat sulit di benua Afrika. Negara ini juga banyak sekali konflik di negaranya. Benua ini juga banyak sekali konflik terjadi di negaranya, sehingga sulit sekali untuk berkembang, ya. Selanjutnya kita ke benua Amerika. Nah, ini gambarnya. Benua Amerika dijuluki juga sebagai benua merah. Ya, kenapa benua merah, Bu? Karena suku asli Amerika, yaitu suku India, mereka memiliki kebiasaan yang unik, yaitu mereka suka sekali melumuri tubuh mereka dengan cairan berwarna merah. Maka dijulukilah mereka benua merah. Ya, bukan hanya badannya yang suka dilumuri pakai cairan berwarna merah, tapi juga rumahnya dan senjata-senjatanya. Benua Amerika ini juga banyak dihuni oleh negara-negara yang maju, ya, negara-negara yang adidaya, super power, dan mereka juga terkenal dengan makanan cepat sajinya. Nah, lanjut ke benua Eropa. Bagian benua Eropa adalah bagian dari belahan bumi timur dan terletak di belahan bumi utara. Benua Eropa, nah ini gambarnya. Benua Eropa ini, ya kan, diambil namanya Eropa. Itu dari nama seorang putri yang diyakini pada zaman Yunani dulu, ya, diculik oleh Raja Zeus.
Jadi benua Eropa ini juga terkenal dengan mitologi Yunani-nya. Di sana juga terdapat banyak fosil-fosil bangunan zaman Romawi kuno ya. Dan ternyata di benua Eropa ada negara yang terkecil, yaitu negara Vatikan. Ya, dan satu lagi, di Eropa ini ada negara yang tidak ada nyamuknya. Tidak ada nyamuk di dalam negaranya. Negara apa itu, Bu? Negara Islandia. Karena iklimnya yang dingin dan tidak ada perairan dangkal, jadi nyamuk sulit untuk berkembang biak. Yang selanjutnya benua Australia. Ini gambarnya, nak. Ya, benua Australia benua terkecil dan terdatar. Ini Australia, benua Australia. Benua Australia, nak. Benua Australia ini adalah benua terkecil. Negaranya hanya satu, yaitu Australia. Dan terkenal juga dengan hewannya yaitu kanguru dan koala. Ya, Australia ini dia kecil benar. Dia adalah benua yang paling terkecil ya. Keunikan geografisnya, geografis Denver, Opec dan bukan hujan di Asia. Terakhir kita masuk di benua Antartika. Ya, benua Antartika adalah benua terdingin terkecil dari bentuk es yang sangat tebal disebut dengan benua abu-abu. Ya, terakhirnya kita masuk di benua Antartika ini ya gambarnya. Jadi benua Antartika ini adalah benua yang tidak berpenghuni. Kalau ada orang di dalam benua Antartika ini adalah peneliti-peneliti karena hanya digunakan untuk meneliti. Dan ternyata di benua Antartika ini ada yang dinamakan air terjun darah. Kenapa bisa ada air terjun darah? Bukan darah yang mengalir di dalamnya, dan ya. Jadi di dalam bongkar atas itu ada dia air yang mengalir. Nah, di dalam air itu ada zat besi. Zat besi itu tercampurlah di air asin yang ada di dalam es. Nah, jadi terbentuklah dia seolah-olah warna merah. Ya, maka dikatakanlah dia air terjun darah. Oke, paham sampai situ anak ibu semuanya? Untuk lebih supaya anak ibu memahami lagi, ibu akan menampilkan video pembelajaran benua itu. Perhatikan ya anak-anak ibu. Selamat datang di channel ini. Apakah kalian penasaran ada berapa benua di dunia ini? Apa saja keunikan di setiap benua? Yuk, kita jelajahi satu persatu 6 benua yang penuh keajaiban ini. Apa itu benua? Apa saja keunikan di setiap benua? Benua adalah daratan yang sangat luas yang dikelilingi oleh perairan. Benua terbentuk melalui proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun akibat pergerakan lempeng tektonik. Saat ini, terdapat 6 benua utama di dunia yaitu Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan Antartika. Kerak bumi adalah lapisan paling luar dari bumi yang keras dan tipis, seperti kulit pada sebuah apel. Kerak bumi terdiri dari kerak benua, yaitu bagian kerak yang ada di bawah daratan atau benua, dan kerak samudra, yaitu bagian kerak yang ada di bawah laut. Lempeng adalah bagian kerak bumi yang besar dan kaku, seperti potongan pasir besar yang saling bergerak. Lempeng ini mengapung di atas lapisan yang lebih panas dan cair di bawahnya. Benua berada di atas kerak bumi yang bergerak bersama lempeng tektonik, sehingga perubahan pada kerak bumi akibat pergerakan lempeng akan mempengaruhi posisi dan bentuk benua dari waktu ke waktu. Berikut ini penjelasan tentang benua-benua yang ada di dunia. Benua Asia.
Asia adalah benua terbesar di dunia dengan luas sekitar 44,58 juta kilometer persegi dan populasi lebih dari 4,7 miliar orang. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia. Luas daratan dan lautan di Asia mencapai 8,7% luas dunia. Asia dikenal dengan beragam budaya, bahasa, dan keanekaragaman alamnya. Beberapa negara yang ada di benua Asia, di antaranya di Asia Timur, ada negara Jepang, dikenal sebagai negara teknologi maju. Di Asia Tenggara, ada negara Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Di Asia Selatan, ada negara Nepal, dikenal dengan rumah gunung Everest. Di Asia Tengah, ada negara Tajikistan, negara dengan pegunungan tinggi yang indah. Di Asia Barat, ada negara Arab Saudi, tempat Mekah dan Madinah. Benua Afrika. Afrika adalah benua kedua terbesar, dikenal dengan satwa liar dan landscape alam yang luar biasa. Luasnya sekitar 30,37 juta km dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa. Benua Afrika dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Beberapa negara yang ada di benua Afrika, di antaranya di Afrika Utara, ada negara Mesir, terkenal dengan piramida Giza dan Sungai Nil. Di Afrika Barat, ada negara Nigeria, negara dengan populasi terbesar di Afrika. Di Afrika Timur, ada negara Rwanda, dikenal sebagai negara seribu bukit. Di Afrika Selatan, ada negara Zimbabwe, dikenal dengan rumah air terjun Victoria. Benua Amerika. Wilayah benua ini umumnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Julukan benua Amerika yang dikenal adalah benua merah. Hal ini diperoleh karena adanya suku asli yang hidup di benua Amerika sejak zaman dahulu. Amerika Selatan adalah wilayah di bagian selatan benua Amerika yang mencakup negara-negara dengan hutan hijau terbesar, pegunungan Andes, dan sejarah peradaban kuno. Beberapa negara yang ada di Amerika Selatan adalah Brasil, negara terbesar di Amerika Selatan, terkenal dengan hutan Amazon. Argentina dikenal dengan budaya Tango. Ekuador terkenal dengan kepulauan Galapagos dan garis khatulistiwa. Amerika Tengah merupakan wilayah yang menghubungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kawasan ini mencakup negara-negara kecil dengan kekayaan budaya dan keindahan alam tropis. Beberapa negara yang ada di Amerika Tengah adalah Panama, terkenal dengan terbesar Panama yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik. El Salvador, negara terkecil di Amerika Tengah, memiliki banyak pantai indah. Nicaragua, negara terbesar di Amerika Tengah, terkenal dengan danau-danau besar. Amerika Utara adalah wilayah di bagian paling utara benua Amerika. Wilayah ini mencakup negara-negara besar yang memiliki pengaruh global. Beberapa negara yang ada di Amerika Utara adalah Amerika Serikat, negara dengan 50 negara bagian, pusat teknologi, dan kekuatan militer dunia. Kanada, negara terbesar berdasarkan luas wilayah, terkenal dengan alam liar dan multikulturalisme. Meksiko, negara dengan sejarah panjang peradaban Maya dan Aztec, serta penghasil makanan khas. Benua Eropa merupakan benua dengan sejarah panjang dan peradaban maju. Luasnya sekitar 10,18 juta kilometer persegi dengan populasi sekitar 750 juta jiwa. Benua Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Eropa merupakan satu-satunya benua tanpa hulu.
Berdasarkan pembagian wilayah lebih rinci dan sering digunakan dalam studi geografi atau organisasi internasional seperti PBB, wilayah tambahan yang dimasukkan adalah Eropa Tenggara. Beberapa negara di Eropa Utara, Inggris, negara besar dengan pengaruh global dalam budaya dan sejarah. Finlandia, negara seribu danau dengan fenomena aurora borealis. Beberapa negara di Eropa Timur, Rusia, sebagian besar wilayahnya berada di Asia, tetapi wilayah Eropanya adalah yang terpadat. Rumania, rumah dari Uni Carpathian dan mitos Dracula. Beberapa negara di Eropa Barat, Jerman, ekonomi terbesar di Eropa, terkenal dengan sejarah dan teknologinya. Prancis, negara dengan menara Eiffel dan budaya seni yang mendunia. Beberapa negara di Eropa Selatan, Italia, rumah dari peradaban Romawi dan kota-kota seperti Roma dan Venesia. Spanyol dikenal dengan festival, seni, dan arsitektur Gaudi. Negara di Eropa Tenggara, Serbia, Bosnia dan Herzegovina, Albania, Montenegro, Kosovo. Benua Australia merupakan benua terkecil di dunia. Luas wilayahnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Benua Australia sering disebut sebagai Oceania yang mencakup 14 negara berdaulat. Australia terkenal dengan flora dan fauna khasnya seperti kanguru dan koala. Wilayah Australia adalah negara terbesar di benua ini dan sering dianggap sebagai satu-satunya negara yang mencakup seluruh benua. Terkenal dengan ikon seperti Sydney Opera House, Great Barrier Reef, dan hewan khas seperti kanguru dan koala. Wilayah Indonesia terdiri dari negara-negara yang terletak di sebelah utara dan timur laut Australia, yaitu Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon. Wilayah Indonesia terletak di bagian utara Oceania dan terdiri dari negara-negara kecil yang tersebar di Pasifik, yaitu Federasi Indonesia, Palau, Filipiina, Maluku, Kepulauan Nassau. Wilayah Indonesia mencakup kepulauan di bagian timur Oceania. Negara-negara yang ada di wilayah ini adalah Samoa, Tonga, Tuvalu, Selandia Baru. Antartika adalah benua paling selatan di bumi dan hampir seluruhnya tertutup oleh es tebal. Benua ini sering disebut sebagai kulkas dunia karena suhunya yang sangat dingin. Benua ini merupakan zona bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Kondisi geografis kutub selatan lebih ekstrim dibanding kutub utara, Arktik. Meskipun tidak ada negara di Antartika, wilayah ini diatur oleh Traktat Antartika yang ditandatangani pada tahun 1959. Traktat ini menetapkan Antartika sebagai kawasan damai dan hanya digunakan untuk tujuan ilmiah. Meskipun ada beberapa negara yang mengklaim wilayah di Antartika, benua ini pada dasarnya adalah kawasan internasional yang didedikasikan untuk perdamaian dan penelitian ilmiah. Setiap benua memiliki keistimewaan yang berkontribusi pada kekayaan planet kita, baik dari segi geografi, budaya, maupun politik. Dengan memahami perbedaan dan keunikan masing-masing benua, kita dapat menghargai keberagaman dunia dan mendorong kerjasama antar bangsa untuk menjaga lingkungan, memerangi hubungan internasional, dan mewujudkan perdamaian global. Sudah paham ya videonya? Perhatikan. Ibu mau bertanya. Tadi videonya sudah dilihat ya, dan sudah paham. Ibu juga sudah menjelaskan materinya. Jadi sekarang ibu mau bertanya. Yang pertama, ya, apa perbedaan utama karakteristik 6 benua yang ada di dunia? Ayo siapa? Ya nak?
Ya. Benua Afrika yang berupa bulat. Ya. Benua Amerika yang berupa pegunungan. Ya. Benua Australia yang merupakan benua yang kering dan datar. Ya. Benua Eropa yang terdiri dari dataran tinggi. Dan benua Antartika yang seluruhnya terkembang dan es. Ya. Tepuk tangan untuk yang kedua, apa pentingnya bagi Indonesia memahami karakteristik geografis benua lain? Siapa yang tahu angkat tangannya? Apa pentingnya bagi Indonesia mengetahui karakteristik geografis benua lain untuk kerjasama? Apa ya? Siapa yang tahu angkat tangan? Ya, agar dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik antar negara dan benua, Indonesia harus memahami dulu letak geografi agar tahu. Oh, di sini ekspor impornya apa ya? Ya kan? Biasanya di negara dingin dengan cuaca iklim dingin, ya kan? Indonesia ekspornya apa? Kopi, ya kan? Yang menghangatkan badan, malam, ya kan? Supaya apa? Supaya mereka makanya orang Amerika yang tinggal dengan iklim dingin, mereka biasa minum minuman, ada ya di film-film, mereka suka minum ya kan? Itu untuk menghangatkan badan. Ya, sebenarnya itu untuk menghangatkan badan. Ya, oke. Yang ketiga, apa pentingnya bagi kita memahami karakteristik enam benua? Ayo. Apa pentingnya, Diana? Iya, tekan teman-teman. Yang sudah membaca, sudah menyimak, dan sudah memahami. Sekarang, tadi kan ada ibu bagikan lembar materi kan? Ya, yang warna hijau. Tolong anak-anak ibu baca. Ibu kasih waktu 3 menit untuk membaca. Jika ada pertanyaan, silakan tanya. Jika tidak, ibu akan lanjutkan untuk mengisi lembar diagnosis. Ya, dibaca dulu ya nak. 3 menit. Sudah nak, dibaca nak. Ya, mulai dibaca ya nak materinya. 2 menit. 2 menit lagi ya nak. 2 menit lagi. Satu menit lagi ya nak. Oke, selesai. Oke, sekarang tadi kan ada ibu bagikan lembar diagnostik yang warna biru seperti ini. Nah, coba diangkat dulu ya. Diperhatikan ya. Ya, coba diisi. Di checklist sesuai dengan minat anak-anak ibu. Oh, saya minatnya yang ini kira-kira saya checklist yang ini ya. Paham ya ibu? Paham? Paham? Oke, kalau paham kerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 2 menit. 2 menit untuk mengisinya. 2 menit. Setelah itu kumpulkan.
Karena ibu lihat anak-anak ibu sudah pada jenuh, sekarang ibu punya game, satu game. Nanti ibu panggil satu kelompok ke depan. Kelompok yang lain mengikuti, boleh berdiri mengikuti kelompok yang di depan, ya. Siap-siap anak ibu ya. Halo semuanya. Ya, nanti peraturannya adalah ibu pilih salah satu kelompok, maju ke depan. Setelah itu pilih salah satu kotak yang ada di papan tulis, ya. Pilih yang mana, letakkan tangannya. Setelah itu apa kira-kira lagi? Misalkan menyanyi, ya. Jadi kita semua harus menyanyi. Yang dulu juga bisa mengikuti kelompok yang depan. Oke, anak-anak ibu, siap? Ya, kelompok satu duduk depan. Ayo, pilih. Mau kotak berapa? Dua. Bernyanyi. Oke? Ini berapa anak-anak ibu? Yang kedua. Ayo kelompok yang lain sekarang ikut berdiri. Ayo tepuk tangan. Semangati kelompoknya yang lain. Ayo tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, ibu buat aja ya. Pakai 62 aja ya, ya. Ya, selanjutnya ibu akan bagikan kelompoknya sesuai dengan lembar diagnostik yang sudah anak-anak ibu isi ya. Nanti ibu bacakan namanya, ya. Bisa kalau memang kelompoknya sudah di situ tempat duduknya ya sudah duduk saja ya. Tapi kalau ada di tempat lain kamu pindah ke tempat lain ya. Dengarkan nama-namanya. Kelompok auditori terlebih dahulu. Ya, di sini auditori
auditori ya, Kak, ya. Ya, di sini ibu buat kinestetik aja ya, kinestetik, auditori sama visual. Ya, auditori, visual, kinestetik. Jadi pertama auditori yang sebelah sana dulu. Yang sebelah sana dulu nanti. Ya, Aura, Naila, Wildan, Zain, dan Vanessa. Ya, sudah semua namanya ada. Aura, Naila, Wilda, Zain, dan Vanessa. Lanjut ke kelompok visual. Ayo, pindah yang namanya disebutkan. Bukan namanya. Kalau namanya sudah ada, duduk tidak. Ya. Lanjut ke kelompok visual. Safira, Hawa, Cecil, Umar, dan Kenji. Ya, sudah di sini semua. Lanjut ke kinestetik. Ya, kinestetik yang pertama Hasan, Yasmin, Nurul, Amin, dan Najwa. Ya, paparkan dulu. Kalau tidak ada di sini namanya pindah. Kalau sudah di sini, ya sudah, duduk saja. Iya. Selanjutnya kelompok kinestetik yang kedua. Farel, Asifa, Adia, Hafiz, dan Jihan. Ya. Setelah ibu bagi kelompoknya, ya. Selanjutnya ibu minta setiap kelompok untuk saling kerjasama mengerjakan pekerjaan kelompoknya. Ya, kerjakan tugas kelompoknya dengan bekerja sama. Ya, sesuai dengan arahan yang ada di LKPD yang sudah ibu bagikan. Kalau semuanya orang ibu kasih waktu 10 menit. Ya, ibu rasa cukup 10 menit. Ya, 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompok yang ada di LKPD arahannya. Ayo, kerjakan mulai dari sekarang. Kerjakan. Ya, kerjakan anak-anak ibu. Kerjakan ya nak, sesuai dengan arahan yang ada di LKPD. Ya. Sudah. Ya, digunting apa? Ya, di apa itu? Disambungkan, apakah itu sambungan? Ya. Ini dia kan? Ya. Setelah itu ditempel dan di ya. Lagunya setelah itu dihafal ya. Ya.
Ibu dulu bersama pasangannya. Ibu ditempel. Iya, iya. Ya, ini dulu ya, ya. Ya, ini dulu ya. 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 Itu tangannya kan? Tangannya loh. Iya. Coba ibu bilang sebenarnya, Mas. Iya, masih ya. Dari sana. Ini warnanya. Ya. Nanti warna sesuai dengan warnanya yang harus dilakukan. Ya nak, digunting dulu nak, disocokkan dulu pasangannya, digunting baru dilapisi dengan trennya. Ayo, dari digunting. Pasangannya yang mana ini? Coba sini dulu dilihat. Ini pasangannya yang mana? Ini dia di bukan. Dan kita ini. Ini tuh yang itu, hei, kamu di sini. Ya, ini pasangannya ini. Ya kan? Setelah begini, harus ya kan? Nyambung ya kan? Kamu tempel di atas, di bawah. Nah, ya kan? Yang ini di atas ini dia. Iya, baru ini sampai. Pokoknya kita buka, sampai menyambungkannya. Iya, ini dulu. Baru kita sama-sama kanan kiri. Ya, ini tempel kanan kiri. Warnanya sesuaikan dengan yang ada di KTP ya, namanya. Warnanya ya, karena ibu mengingatkan ibu ya, sesuai yang ada di KTP. Itu warnanya, itu warnanya. Dan anak ibu, warnanya sesuaikan dengan yang ada di KTP ya. Warnanya sesuaikan dengan yang ada di KTP. Ayo, yang namanya kerja kelompok, kerjanya bersama-sama. Jangan satu orang yang kerja, yang lain yang lain. Ya. Ayo, kerja sama.
Kunci yang terakhir ketika ayo semua kita yang pertama Sudah selesai anak-anak Ibu? sudah Sudah? Ayo. Kawannya sudah selesai semua. Ayo. Ayo, ayo. Cepat, 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 cepat. Sudah nak, 1 menit lagi ya. Kawannya sudah selesai semua. 1 menit lagi. Sudah selesai? Sekarang masing-masing kelompok akan maju mempresentasikan tugas kelompoknya masing-masing ya. Dan kelompok yang lain bertanya, memberi tanggapan kepada kelompok yang maju. Sekarang Ibu mulai dari kelompok 1 dulu. Ayo, maju. Ya, agak sini sedikit. Iya, jangan lagi. Ya, presentasikan tugas kelompoknya. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya nih, ya kan? Kita Kawasan Asia Barat, Asia Tengah, Asia
Timur. Luas daratan benua Amerika 42,23 Peta astronomi 83.055 LS. Ini kutub utara, bukan benua merah, kawasan Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, luas daratan benua Australia 7,92 Peta astronomi 10 LS, 3 LS untuk tropis, bukan benua hijau, kawasan Papua Nugini. Pulau Tasmania, luas daratan benua Amerika 30,33 Ya, kelompok yang lain perhatikan. Kawasan Eropa Utara, Eropa Timur, luas daratan benua Antartika 13,66 juta, peta astronomi 66,5 LS, 90 LS, ini kutub, bukan benua putih, kawasan benua terpencil. Ya, selesai. Kelompok 1 sudah selesai. Untuk kelompok yang lain ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan? Ya, Pak Red, silakan. Astronomi benua Asia mana? Asia. Ada orang sananya. Ya. Ya, Pak ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, silakan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 lanjut. Ayo, silakan kelompok. Ya, guys, perhatikan hasil Mari lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, mengumpulkan benua dari yang terbesar hingga terkecil, yaitu Asia. Biasanya disebut nama benua Asia. Yang ini benua dulu termasuk memiliki banyak lokasi wisata. Ya, siapa penemuan benua Amerika? Lucas Empat, mengapa Anda lihat dan memiliki penduduk adalah memiliki geografis selatan dan lima analisis dapat diambil Sudah selesai? Ya, selesai. Sekarang siapa yang mau memberi pertanyaan lagi? Untuk kelompok 2, ya, silakan. Siapa penemu benua Amerika? Siapa memiliki tepuk tangan untuk kelompok 2? Ya, selanjutnya kelompok 3. Ayo, belakang. Pak. Bawa hasil kerja kelompok. Namanya maju, geser ke sana. Sana lagi.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, dari waktu dulu biar nggak kena. Ini fokusnya. Oke, udah. Ini kelompoknya mengenai Kawan semua bisa ulas bersama tentang yang benua yang ada di dunia. Ingat-ingat semua, janganlah sampai lupa tentang benua yang ada di dunia. Asia yang pertama terbesar di dunia, benua Amerika terbesar nomor 2. Lalu ada Afrika yang bagus cuacanya, ada sungai Nil juga gunung Sahara. Dunia Eropa yang tidak tercampur, benua Australia terkecil di dunia. Terakhir Antartika dihuni manusia. Ayo kawan, untuk bersama. ya, tepuk tangan untuk kelompoknya, Nak. Silakan dulu, Nak. Sekarang selanjutnya kelompok terakhir, ayo kelompok 4. Sudah di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benua Asia luasnya sekitar 40,28 juta kilometer dengan astronomis berupa daratan dan juga berbagai tempat raya dan juga Asia adalah benua terbesar dan terpadat di dunia, mencakup 44,58 juta kilometer. Dengan digabungkan kontinental dan laut, benua Asia adalah 8,7% dunia. Terdapat pegunungan Himalaya tertinggi di dunia, gunung Gobi dan sungai terpanjang seperti Yangtze. Asia juga memiliki iklim yang beragam, dari kutub timur utara hingga tropis di Asia Tenggara. Budaya di Asia sangat beragam dengan peradaban besar seperti Tiongkok, India, Rusia, dan Filipina. Benua Afrika. Afrika memiliki luas 30,37 km dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Benua ini dikenal dengan gunung Sahara, bukan hujan tropis di Kongo, dan sungai Nil sepanjang di dunia. Benua Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk kaya setelah benua Asia. Dan merupakan negara miskin yang memiliki banyak terjadi bencana kebalikan serta kelaparan. Afrika memiliki ratusan suku bangsa dengan bahasa dan tradisi yang unik. Terpadu antara budaya lokal dan pengaruh kolonialisme Eropa sangat terlihat di berbagai wilayah. Benua Eropa. Benua ini berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Karenanya, lempeng pusat benua Asia dan Eropa ini dinamakan lempeng Eurasia. Benua Eropa adalah satu-satunya benua yang tidak
turun. Dan sekarang untuk kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Luas daratan benua Asia dan apa? Berapa luas daratan benua Asia? Luas benua Asia 44,58 kilometer. Ya, besar. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok-kelompok yang sudah maju ke depan. Tadi ada 6 benua yang sudah kita pelajari, ya, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Benua Asia, terus benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, benua Afrika, benua Asia. Masing-masing benua memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing, ya nak ya. Paham ya anak ibu? Untuk lebih memahaminya, ibu mau bertanya satu-satu dulu. Benua apa yang paling unik dan memiliki keunikan tersendiri? Berikan contohnya, saya bisa jawab. Iya, Farel. Menurut saya yang unik adalah ketika pandang prioritas dan punya timur yang lucu. Iya, benar. Ulang untuk Farel. Bagaimana kondisi sosial budaya suatu benua itu bisa dipengaruhi oleh geografis suatu benua? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, nak? Iya, tepuk tangan nak untuk teman-teman. Oke, sekarang ibu sudah menyampaikan materi pada anak-anak ibu semua. Jadi ibu harap anak-anak ibu sudah paham ya nak ya. Terima kasih. Jadi sekarang ibu minta untuk mengumpulkan LKPD-nya kembali sama ibu. Silakan kumpulkan kembali LKPD-nya ke ibu nak. Ya, kumpulkan. Sudah semua LKPD-nya dikumpulkan? Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita ketahui ternyata benua di dunia ini ada 6. Semua memiliki keunikannya masing-masing ya nak ya. Mulai dari iklimnya, budayanya, bahasanya, keindahan alamnya. Itu semua kita telah pelajari dan kita juga bisa semakin bersyukur bahwasanya Allah menciptakan dunia yang sedemikian indah ini agar kita dapat memanfaatkannya ya nak ya. Oke, setelah itu ibu harap anak-anak bisa di rumah nanti mempelajari untuk materi kita minggu depan, yaitu letak geografis negara-negara yang ada di dunia ya nak ya. Dibaca bukunya di rumah. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Sampai di sini, rapikan peralatannya semua, perlengkapannya, masukkan ke dalam tasnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ayo, rapikan tasnya, simpan perlengkapannya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Rapikan bajunya, bajunya rapi, pulangnya pun harus rapi, ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan.
Bersihnya. Pulang. Oke. Sudah siap? Ya. Untuk pulang kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dimulai dari yang sebelah kiri. Kelompok satu dulu. Satu. Ya, lanjut kelompok 2.